إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melapangkan setiap waktu kita, yang telah memanjangkan usia kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua untuk hadir di bulan suci Ramadan, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga agar Allah meringankan setiap langkah, setiap amal yang kelak akan kita tanam di bulan suci ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, sehingga banyak sekali keagungan yang bisa kita manfaatkan. Namun di sisi lain, bulan suci Ramadan tidaklah berlangsung lama. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya Allah menyatakan ayyaman ma'dudat. Ramadan hanyalah hari-hari yang terhitung, hanyalah hari-hari yang singkat. Sehingga dengan waktu yang singkat ini, jika kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sangat baik dengan amal yang terbaik, maka kualitas ibadah yang kita lakukan bisa sama, bahkan bisa lebih banyak pahalanya dibandingkan umat-umat terdahulu yang justru waktu yang Allah berikan kepadanya sangat amat banyak. Contohnya, Allah memberikan waktu untuk beribadah kepada umat Nabi Nuh dengan cukup banyak. Alfasanatin illa khamsina ama, kurang lebih 950 tahun. Waktu yang sangat banyak untuk beribadah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu yang amat sangat singkat. Baina sittin wa sab'in, hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang lebih daripada itu. Terlebih bulan suci Ramadan yang waktunya bisa kita hitung, yang tidak juga menutup kemungkinan Ramadan ini kita usai mengikutinya, atau mungkin Ramadan tahun depan belum tentu juga kita dapat menemuinya. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita manfaatkan peluang yang sangat lebar ini dalam memanfaatkan setiap amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan setiap balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang-orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan amal soleh di bulan suci Ramadan. Bermakna orang tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan cahaya hidayah di dalam hati orang tersebut. Begitupun kita memahami hal yang sebaliknya. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, namun ada orang yang justru tidak semangat dalam beribadah. Ada orang yang justru dia terasa amat berat dalam melaksanakan segala rangkaian amal soleh. Maka orang tersebut tidak dipilih oleh Allah. Orang tersebut tidak diberikan oleh Allah
hidayah dalam hatinya. Sebagaimana dalam satu ayat yang bisa kita fahami bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, kita beribadah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Setiap peribadatan, setiap amal soleh yang kita lakukan itu bukan karena kita hebat, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala yang meringankan kita. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Begitupun ketika kita merasa berat dalam melaksanakan ibadah, kita malas membaca Al-Qur'an, kita malas bertilawah, kita malas bertadabbur, kita malas melaksanakan qiyamul lail, malas melaksanakan salat sunnah tarawih, maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin, bisa jadi Allah tidak mencintai kita, dikarenakan Allah tidak menyimpan cahaya hidayah dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka banyak sekali sifat yang perlu kita hindari, dan salah satu sifat yang perlu kita hindari adalah sifat malas. Sifat malas adalah sifatnya orang-orang munafik. Ketika didatangkan sebuah perintah kepada orang-orang tersebut, maka mereka mencari-cari alasan agar tidak dapat ikut serta dalam amal ibadah tersebut. Misalnya dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ilas salati qamu kusala." Ketika orang-orang munafik itu melaksanakan salat, iqamatis shalah, maka mereka melaksanakannya dengan malas-malasan. Imamnya membaca surat yang panjang sedikit, mereka malas atau bahkan membatalkan salatnya. Imamnya terasa lama, maka mereka akan melontarkan komentar-komentar yang tidak baik. Maka berhati-hatilah ketika kita melaksanakan ibadah. Kemudian dalam ayat lain di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana karakteristik orang-orang munafik. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakteristik orang-orang munafik yang hendak akan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang perintah jihad kepada orang-orang tersebut, maka banyak sekali di antara kaum mukminin yang tanpa berpikir panjang langsung menyeru panggilan Nabi, "Sami'na wa ata'na." Kami siap untuk berangkat jihad ya Rasulullah. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang menyatakan, "Kami tidak siap dan kami mundur dari medan peperangan ini ya Rasulullah." Dikarenakan kenapa? Dikarenakan mereka melontarkan banyak sekali alasan-alasan yang tidak masuk akal. Maka ada satu potongan ayat yang menjelaskan, bukan karena mereka takut, akan tetapi karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hidayah merupakan salah satu tools, salah satu software yang sangat penting agar dimiliki oleh setiap manusia. Tanpa memiliki hidayah, maka kita semua tidak dapat melaksanakan amal ibadah yang tentunya kita harapkan amal ibadah tersebut menjadi wasilah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada sebuah pertanyaan syubhat. Jikalau demikian berarti Allah Subhanahu wa taala pilih kasih terhadap hamba-hambanya? Tidak, ma'asyiral muslimin. Bukan Allah memilih orang-orang tertentu saja sehingga Allah memilih si fulan untuk mendapatkan hidayah, tidak. Allah memberikan kita semua kesempatan yang sama. Kita bisa duduk di majelis yang mulia ini dalam waktu yang sama, detik yang sama, dengan keadaan iman yang sama. Kemudian sepulang dari masjid ini, kondisi kita akan berbeda-beda. Ada yang sepulang dari sini bertambah keimanannya dikarenakan apa yang disampaikan berupa nasihat itu masuk ke dalam hatinya dan dia mengaminkan setiap nasihatnya. Ada juga yang ketika dia mendapatkan nasihat tapi dia tidak terima dalam hatinya dikarenakan kesombongan, dikarenakan melihat siapa yang menyampaikannya, sehingga itu menjadi salah satu alasan hidayah tidak akan masuk ke dalam hatinya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, kenapa hidayah tidak akan masuk ke dalam hati kita? Maka alasan yang paling masuk akal adalah dikarenakan kita masih banyak dosa yang belum kita taubati. Maka sebetulnya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, amalan paling utama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa kecil? Maka para ulama menjelaskan as-shaghair, dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang menjadi perantara terjadinya dosa-dosa besar. Misalnya dosa besar itu adalah zina, maka dosa kecilnya adalah kita mengumbar pandangan kita, kita mengumbar aurat kita, kita berduaan dengan
pasangan yang bukan mahram kita. Setiap dosa kecil yang kita lakukan itu menjadi salah satu penghalang datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza 'amila sayyi'atan kanat fi qalbihi nuqtatas sauda." Setiap kali manusia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah bubuhkan satu titik hitam di dalam hatinya. Bermaksiat lagi, maka satu titik hitam lagi. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin gelap hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bahkan ada sekelompok orang yang mungkin levelnya bukan lagi hitam hatinya, melainkan bal rana ala qulubihim. Hatinya sudah menjadi berkarat. Jikalau sudah berkarat, maka usaha yang dilakukan berupa taubat harus lebih ekstra lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan hidayah Allah sedangkan kita belum sempat mentaubatinya? Maka banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams." Salat yang 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Dari Jumat satu ke Jumat ke depan. War ramadhanu ila Ramadan. Dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang. Dari Ramadan sekarang sampai Ramadan ke depannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffaratun, itu menjadi sebuah penghapus dosa. Idza jtaniba kabair. Jikalau kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ketika kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap kita melaksanakan salat 5 waktu. Bahkan salah satu ulama mengkiaskan salat 5 waktu seperti halnya sungai. Ketika kita mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali, maka kondisi yang akan kita dapati adalah bersih dengan sempurna. Begitupun dengan amal salat yang kita lakukan dalam satu hari satu malam. 5 kali kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dengan catatan kita menjauhi dosa-dosa besar. Yang kedua, wal jumu'ati ilal jumu'ah. Dari Jumat ke Jumat banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Kemudian war Ramadan ila Ramadan. Amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa kecil kita. Karena dosa besar perlu taubat khusus, ma'asyiral muslimin. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan landasan keimanan kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia beriman kepada Allah, dia mengharapkan ridha Allah, dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka setiap amalan yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, yang wajib, yang sunnah, itu dapat menggugurkan setiap dosa kecil yang kita lakukan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita pada kesempatan yang mulia ini. Dan ini bukan kesempatan yang terlambat. Masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat memaksimalkannya di bulan yang penuh keberkahan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وإتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحسؤنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم قوموا إلى صلاتكم